Assalamualaikum, Swadika. Hey guys. Kali ini kita akan membahas alur film komedi The Con Artist. Film ini bercerita tentang seorang penipu yang bernama Tower yang hendak menipu, namun akhirnya ia terjebak dengan seorang mantan bankir yang bernama Ina. Sebelum masuk ke alur cerita, jangan lupa subscribe. Film diawali dari Ina. Ia bekerja di sebuah perusahaan pinjaman cepat atau pemberi kredit. Tiba-tiba saat sedang bekerja, ia menerima telepon yang mengaku sebagai staf dari Departemen Pajak. Tower mengatakan akan mentransfer uang sebesar 55.000 baht atau senilai 23 juta. Dan sebelum melepaskan uang ke akun Ina harus mentransfer dulu sebesar 5.500 baht atau senilai 2.300.000. Di saat Ina ingin mentransfer melalui mesin ATM, Ina merasa ada kejanggalan karena nomor rekening tersebut atas nama pribadi. Dan Ina pun membatalkan transfer lalu pergi mengecek ke kantor dan ia menemukan akun ataupun identitas si penipu. Sebelumnya Ina telah merekam pembicaraan mereka dan ia mengancam Tower untuk melaporkannya ke polisi. Singkat cerita, Tower yang mulai bingung dan ketakutan kembali menelpon Ina dan berjanji akan melunasi utang Ina. Mereka kemudian berjanji untuk bertemu. Setelah bertemu, lucunya Ina yang polos ini ingin memastikan si penipu tidak bersenjata dengan memintanya untuk mengangkat baju sampai ke atas di batas leher. Setelah yakin si penipu tidak bersenjata, si Ina mengizinkan si penipu untuk mendekatinya. Ina kemudian menceritakan sebab ia terlilit utang. Ia punya mantan pacar yang mahasiswa, sementara Ina sudah bekerja di bank. Karena sang pacar yang bernama Pech ini sedang mengalami kesulitan ekonomi, Ina sampai rela meminjamkan uang 500 baht di bank. Ketika Ina meminta uangnya dikembalikan, si Patrick ini tidak mau dan ia mengancam minta putus. Namun Ina yang super polos ini mengatakan utangnya tidak usah dibayar, yang penting mereka tidak putus. Namun si Patrick tetap ingin putus. Singkat cerita, Tower menerima tawaran Ina untuk membantunya mendapatkan kembali uangnya dengan cara menipu si Pat. Tower mulai menjalankan rencananya. Tower dan Ina pergi ke hotel Le Grand. Mereka menyamar sebagai biro travel. Penyamaran mereka sungguh totalitas tanpa batas. Mereka menemui manajer bernama Simpson yang merupakan rekan bisnis Patch. Simpson menyambut Tower dan Ina. Mereka mulai memperkenalkan diri dan ketika giliran Simpson memperkenalkan diri, ia mengeluarkan air liur ketika berbicara. Singkat cerita, Simpson mengajak Tower dan Ina ke kantornya dan menjelaskan tentang Hotel Le Grand. Ia terus berbicara mengeluarkan air liur. Saat mereka disuruh minum, mereka menolak karena telah tercemar air liur Simpson. Tak hanya muncrat sana-sini, air liur Simpson pun mengenai tangan Tower. Ina pun langsung membersihkannya dengan spons bedaknya karena takut terkena virus. Simpson pun kembali dengan membawa daftar harga kamar. Ina yang masih memegang spons langsung menempelkan ke wajahnya sambil ditepuk-tepuk. Padahal spons tersebut sudah tercemar oleh air liur. Ia yang baru menyadari langsung berteriak. Untuk menjalankan rencananya ini, ia akan menyuruh Simpson pergi liburan ke Rusia. Tower dan rekannya akan menyamar sebagai park manager. Singkat cerita, misi pun dimulai. Tower akan menyuruh rekannya bernama Nongnu menyamar sebagai CEO di perusahaan untuk mengelabui Patrick. Sampailah mereka di perusahaan. Nongnu pun menuju ke tempat Patrick. Patrick yang melihatnya langsung tertarik karena mengira wanita ini sangat kaya.
Nah, Patrick ini suka mengincar wanita tua yang kaya. Nongno mulai memperkenalkan diri sebagai CEO Lingwu Beer Thailand, sedangkan Patrick ini dari Knokpon Tour. Nongno mulai menjalankan perannya, yaitu untuk meyakinkan Patrick dengan penyamarannya, dan Patrick pun mulai melancarkan aksinya dengan menggoda Nongno. Di sini Nongno harus meyakinkan Patrick untuk memesan hotel bintang 5 sebanyak 30 kamar untuk tim Cina yang akan mensurvei beras. Tentu saja ini adalah tipuan. Singkat cerita, Ina berusaha menahan Paige untuk mengalihkan perhatian Paige karena HP Paige yang sengaja dipinjam Nongno belum selesai dihack oleh Tower. Tower pun berhasil, namun HP belum kembali ke tangan Nongno. Dan Ina kembali mengalihkan perhatian Paige, dan mereka pun berhasil mengembalikan HP ke tangan Nongno. Malam hari, Nongno dapat pesan dari Paige yang menggoda Nongno, dan Ina yang membalasnya. Di pagi harinya, Tower, Ina, Nongno menunggu rekan barunya yang merupakan saudara Tower yang bernama John. Namun anehnya John menyapa Tower dengan cara tidak biasa. Ia menggendong Tower seperti bayi. Kini rekan mereka menjadi 4 orang dengan bertambahnya John. John yang telah menerima berkas Ligren akhirnya pulang. Dan ia pulang dengan cara yang di luar nalar. Sungguh membangunkan. Keesokan harinya, John menemui Patrick, Tower dan lainnya sedang menunggu di luar. Patrick mulai membaca berkas yang diberikan oleh John, dan di sana tertulis biaya hotel sebesar 3.600.000 baht. Patrick menawar sebanyak 2.700.000 baht, dan John tiba-tiba mengganti angkanya menjadi 3.500.000 baht. Setelah tawar-menawar, diputuskanlah harga 3 juta baht, tetapi dengan syarat harus membayar tunai, dan mereka pun deal. Rencana kali ini berhasil. Singkat cerita, pagi hari Tower terbang ke Bangkok hanya untuk membeli cek kasir di gedung Lingwu. Cek tersebut untuk menipu Paige. Setelah Tower dapat cek, ia mengirim foto cek tersebut ke Nongno. Dan Nongno pun mengirimkannya ke Patrick. Patrick pun merasa kegirangan. Cek akan diberikan ke Paige setelah Nongno mendarat di Khan Ken. Sore hari, Paige datang dengan membawa bunga untuk mengambil cek yang akan diberikan oleh Nongno. Nongno pun membuka dompet untuk mengambil cek, dan ternyata ceknya lupa ia bawa. Tentu saja ini hanyalah tipuan. Patrick mulai pasang wajah kusamnya. Setelah Nongno pergi, Patrick menelpon bank untuk memverifikasi cek tersebut. Bank pun membenarkan cek telah dibuat atas nama Patrick, telah diterbitkan oleh cabang angkasa Bangkok, dan Patrick mulai sedikit tenang. Tower rela pakai uang sendiri dulu untuk memancing Patrick, sampai ia terbang ke Bangkok hanya untuk mengeluarkan cek dan menyewa mobil Ferrari. Tentu saja rencana penipuan mereka tak selalu berjalan mulus dan banyak gagalnya. Tower dan John pun berhasil, namun tidak sepenuhnya berhasil menipu Patrick, karena Paige hanya membayar uang muka hotel senilai 1 juta baht. Dan uang tersebut hanya dibagi 2 dengan John dan Tower. Di sisi lain, Ina yang menunggu Tower namun tak kunjung datang. Ina menangis dan menyesal telah percaya kepada Tower. Tower akhirnya kembali ke hotel dan cerita bahwa uang yang didapat hanya 1 juta baht. Ina meminta untuk melanjutkan rencana dengan syarat uang terakhir ia yang pegang. Mereka pun mulai menyusun rencana. Misi dimulai. Nongno menyuruh Patrick datang sendiri mengambil cek di kamarnya. Saat Patrick sampai, datanglah Tower dengan mengendarai mobil Ferrari. Tentu saja ini adalah mobil sewaan.
Nongno pun memperkenalkan Tower kepada Patrick sebagai seorang importir mobil mewah. Selanjutnya, Nongno menawarkan Patrick untuk mencoba menaiki mobil Ferrari. Dan Patrick sangat kegirangan. Patrick pun menyuruh Tower untuk ngebut. Karena Tower tidak ingin ketahuan, ia akhirnya ngebut sampai keluar biji mata Tower. Dan ia pun mual-mual. Singkat cerita, Patrick yang tak sengaja melihat Nongno dan Ina mulai mengikuti mobil tersebut. Sampai ke tempat makan, mereka masuk ke kamar. Ina sendiri sedang Tower dan Nongno bersama. Patrick yang sejak tadi mengikuti mereka masuk ke kamar Ina dan mengatakan, "Aku sudah tahu segalanya. Kamu bekerja sama dengan si penipu untuk menipuku karena uang?" Patrick mulai melemas dan meminta Ina bekerja sama dengannya untuk mengambil uangnya kembali. Uang yang ada di tangan Tower sebanyak 2 juta baht. Jika Ina berhasil, masing-masing mendapatkan 1 juta baht. Ina yang polos mulai percaya kepada Patrick. Patrick pun menghampiri Tower dan Nongno dan membawa uang 2 juta baht. Di sini Patrick pura-pura percaya kepada mereka. Setelah deal, Tower memberikan tas tersebut kepada Ina. Sekarang giliran Ina. Ina membawa tas tersebut dan bertemu dengan Patrick. Saat tiba di parkiran, Ina yang mau membuka pintu mobil ternyata terkunci. Dan lagi-lagi Ina kena tipu oleh Patrick. Patrick merasa senang dan mengatai Ina bodoh karena masih mau percaya kepadanya. Patrick terus tertawa dan senyum Pepsodent dan membuat Ina kesal. Dan Ina pun mengatakan orang yang harusnya tersenyum dan tertawa adalah dia. Ternyata dari awal sudah mereka rencanakan, yang dimana Ina akan berpura-pura mengkhianati rekannya. Patrick pun kaget dan mencoba memeriksa isi dalam tas tersebut. Dan ternyata isinya hanyalah koran. Dan Ina pun berlari keluar parkiran. Patrick pun dipecat dan mobil BMW yang dibelikan untuknya disita kembali. Dan ia pun akan dituntut. Patrick merasa sangat marah. Di sisi lain, Ina bertemu rekannya dan membagi uang yang mereka dapatkan. Tentu saja semua mendapat bagian. Misi penipuan mereka pun berhasil.